Yap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi salah. Eh, apa? Sekarang IG live bukan podcast. Ya, kembali lagi bersama saya Medina Zakia atau yang biasa dipanggil Mea atau Medina. Dalam ngobrol dadakan ke berapa sekarang? Ketujuh ya? Ya, bentar. Nah, kali ini akan ngobrol dengan Mas Angga. Bentar ya, di-invite dulu. Aduh, mana nih? Wait. Kok nggak bisa diklik? Oh, bentar. Ya, udah. Nggak salah ngeklik kan ya? Yap. Nah, finally, Assalamualaikum, Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, ini udah di rumah ya? Iya di rumah nih Iya. kebetulan anak yang kecil lagi kurang sehat jadi nggak berangkat. Iya, tadi belum jam 8 lewat 5 udah langsung ada yang itu kirim pesan di komen. Ini kapan mulainya? Lah, di teaser kan jam 8 Siapa lewat tuh? 5. Banyak fansnya Angga nih. Gila. Pertama kali ini ya online IG live ya? Sehat kami, apa kabar? Ah, iya, alhamdulillah. Nah, itu ada Kami sehat, keluarga. apa kabar? Ya, alhamdulillah. Kamu juga gimana keluarga baik? Sehat juga? Alhamdulillah sehat walaupun sehat-sehat walaupun lingkungan lagi banyak naik angkanya. Angka positif Ya, di lingkungan sini lagi naik. ya, ini udah jam, kita lihat dulu jam berapa sekarang? Jam 8 lewat 3. eh tadi itu, oh iya, aku belum kenalin. Ya, ya kenalin pada teman-teman yang udah join. Baru berapa orang sih? Masih 2 orang sih. Nah, kali ini narasumbernya untuk ngobrol dadakan ke-7 adalah Mas Angga Liberty Pratama. Pertama kali ini pas ngeliat namanya beneran Liberty. Oke, makanya ternyata bener namanya. Nah, beliau ini Asli loh siapa? itu, asli. Iya, beliau ini siapa? Yaitu foundernya Guru Kreatif, ada yang tahu? Sama teknolog pembelajaran. Mungkin masih agak belum familiar, tapi kalau yang udah di dunia pendidikan udah tau lah teknolog pembelajaran itu kerjaannya ngapain, tapi kalau yang di dunia praktisi lain mungkin masih jarang ngeh ya, uh, profesinya apa. Kurang Ntar terkenal kan. ya ntar Profesi kita kurang terkenal. kita ini kita cari tahu dengan Mas Angga. Nah sekarang uh, kita mulai aja kali ya, udah jam 8 lewat 5 ya, pas. Nah sekarang aktivitasnya apa nih? Nggak sibuk apa? Kalau sekarang sehari-harinya numpang berkarya di Look Media kan namanya kan. Jadi saya dan beberapa teman-teman teknologi pendidikan juga beberapa teman-teman teknologi pendidikan bikin sebuah kumpul-kumpul ya Mhm. untuk menawarkan jasa development, desain dan development konten digital, multimedia digital, terutama pembelajaran sih. Jadi dari awalnya kita ngumpul-ngumpul iseng gitu ya, sampai akhirnya sudah hampir 2 tahun ini sudah legal ya berbentuk perusahaan namanya Look Media. Jadi sehari-harinya di sana Kak sama teman-teman teknologi pendidikan yang lain. Kita develop animasi, video untuk pembelajaran dan untuk komersil juga sih Kak gitu. Oh. Sama guru kreatif tadi untuk Oh berbaginya. beda ya? Guru kreatif di bawah Look Media atau enggak tuh? Hah? Guru kreatif di bawah Look Oh Media? enggak Kak. Oh, Jadi beda. sebenarnya hanya untuk berbagi aja. Halo? Itu Mhm. ide udah lama sih Kak sebenarnya bareng juga teman-teman. Jadi guru kreatif juga sebenarnya ada beberapa orang di belakangnya yang keren-keren gitu ya, yang membantu itu terlaksana gitu. Salah satu Mas Mahendra, Mas Ajis, ada Mas Izzy, ada Mbak Lili gitu ya di dalamnya. Rata-rata memang dari UNJ juga Kak Mei. Jadi memang kita niatnya untuk guru kreatif itu
berbagi lah, berbagi terutama untuk pendidikan. Kan kita kampusnya kampus pendidikan nih Kak, tapi banyak kan Ya. menghabiskan memberikan ilmunya ke korporasi gitu ya, atau industri. Jadi salah satu niat kita biar kita juga punya manfaat, punya legacy untuk dunia pendidikan, maka kita bikin guru kreatif. Nah, kalau hubungan guru kreatif dan Look Media sebenarnya secara organisasi tidak ada gitu ya. Tapi memang untuk studionya kami numpang di Look Media. Terus untuk beberapa konten, kayak konten bahan ajar yang animasi pembelajaran itu produksinya dibantu sama Look Media. Kebetulan Look Media juga punya niat untuk berbagi juga ke pendidikan, jadi untuk produksinya dibantu sama Look Media. Tapi secara organisasi nggak ada nggak ada hubungan secara langsung sih sebenarnya. Oke. Nah, oh ya, topik yang mau diomongin sebenarnya malam ini terkait dengan konten digital pembelajaran. Ya, Kayak gimana sih tuh? Nah, makanya pas banget nih narasumbernya juga emang di bidang tersebut. Itu ada itu tentang. Nah, sekarang aku ingin mungkin lebih nanya dulu ke personalmu ya. Bisa diceritakan ya. dikit nggak perjalanan karirmu nih sehingga bisa menjadi seperti Wow, sekarang? Singkat aja nggak karir apa-apa. ya. Ya, Yap. karir. Ya awalnya kan kuliah saya di teknologi pendidikan ya kami ya. Memang ngambil, saya cita-cita emang jadi guru kami kebetulan. Cuman dapat jurusan yang nggak punya mata pelajaran, jadi teknologi pendidikan, jadi nggak bisa langsung ngajar. Nah tapi ternyata di teknologi pendidikan saya belajar soal media visual gitu, yang kebetulan dari kecil juga suka gambar-gambar dan lain-lain. Nah dari awal masuk teknologi pendidikan itu saya tertarik, wah seru juga ya bikin video, bikin animasi, tapi untuk belajar gitu, untuk sekolah. Jadi cita-cita sama hobi bisa 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 nyambung nih. Nah dari situ tuh awalnya. Jadi niat memang ketika lulus, ketika teman-teman yang lain banyak yang belok gitu ya kami ke industri gitu ya, misalkan di TV atau di PH Yap. gitu ya, saya berusaha untuk tetap di, kalaupun mengembangin media pembelajaran gitu. Nah awal awal karirnya untuk jadi ngembangin media digital gitu ya, itu dulu 2008 saya tuh gabung di sebuah PH di Bekasi namanya Lebah Kreasi. Belajarnya di situ tuh kami di Bekasi, terus pindah ke beberapa vendor e-learning gitu ya, terus masuk ke perusahaan di Kawan Lama Group dulu, S1ware kami. Jadi awal mula megang project lumayan besar gitu ya, maksudnya ngelola e-learning gitu ya, atau pembelajaran digital yang besar, tanggung jawabnya itu pertama di Kawan Lama Group di S1ware. Jadi e-learningnya S1ware, Informa itu yang develop untuk pertama kali tuh anak-anak TP tuh, saya dan beberapa teman-teman yang lain. Dari situ pindah ke MyRepublic, sampai terakhir di Grab Indonesia, itu sama, bikinnya Oh, konten pembelajaran di digital Grab. juga. Sempat di Grab. Oh, Sempat di Grab. belum ada. Siapa ya? Aduh, lupa yang Siapa sekolah tuh? sempet yang brand activationnya sekarang, aduh, anak TP juga. Oh, orang. Iya, iya, iya. Kalau Yang kalau saya ada Nanda ya, Nanda ya, Nanda di Nanda. Nanda di Grab itu. Nanda masuk kayaknya sih dekat-dekat saya mau resign deh kami. Jadi jadi apa, selisih gitu ya. Kalau saya di just customer service, customer experience. Jadi di customer experience itu ngehandle learning digital untuk customer experience-nya Grab waktu itu sampai tahun 2019 akhir lah kalau nggak salah ya. Sebelum fokus di Look Media tuh. Sebelum belok ngambil, wah coba Look Media deh, fokus di situ. Nah terakhir di situ kami. Jadi memang dari awal kerja memang alhamdulillah belum belok, masih di area e-learning sama digital Konsisten. pembelajaran sih. Konsisten. Ternyata Makanya itu, masih bisa lah diandelin. makanya yang aku lihat kemarin ini apa namanya, pas ngelihat kamu sering posting tentang guru kreatif, wah ternyata masih ada yang konsisten nih. Gitu. Nah, itu guru kreatif sendiri, aku udah ngeliat YouTube-nya sih menarik sih, sama postingan-postingannya. Itu tak dulu. Ya udah nanya itu dulu. Ide awalnya gimana tuh? Udah lama belum? Wah, kalau ide guru kreatifnya itu 2010 udah ada idenya kami. Saya dan Aziz tuh salah satu yang punya ide. Itu tahun 2010 udah punya website sebenarnya, gurukreatif.net. Kita udah Oh, bikin kartu nama, udah segala macam, udah punya tuh kami.
Cuman secara konten dulu kan digital konten belum kayak sekarang ya, sosmed juga belum kayak sekarang. Jadi kita tuh kayak wah dari mana mulainya ya? Tadi mau bikin platform, cuman kan terlalu berat energinya kami. Kita juga belum punya energi untuk ke sana gitu ya. Akhirnya kita cuman ini kami di misalkan ada sekolah kenalan gitu ya, ada teman di guru gitu ya, atau kepala sekolah. Ini ngajar deh di sekolah. Nah, kita pakai namanya guru kreatif tuh kami dan itu free. Kita ngajar bukan ibaratnya bukan jual training gitu ya, tapi memang berbagi aja. Kita ajarin PowerPoint, guru-guru dan topik-topik lain yang buat upgrade skillnya si guru-guru sih sebenarnya. Nah, itu kadang stuck, kadang kita lanjut lagi, stuck lanjut lagi. Nah, sampai akhirnya 2020 kemarin akhir ada ide nih saya nih dan beberapa teman tadi gitu. Ini kayaknya guru kreatif nih bisa nih, kita nggak usah aneh-aneh dulu deh, nggak usah ibaratnya mikir platform, nggak usah mikir kita gimana nge-develop konten digital buat guru-guru gitu, nggak usah jauh-jauh dulu, kita ngobrol aja dah gitu, kita bagi-bagi informasi aja dulu. Nah makanya jadilah podcast itu. Kebetulan Look Media juga mengikhlaskan ruangannya kita bajak untuk dijadikan studio podcast. Akhirnya ya udah tuh cepet aja tuh idenya kami bikin papan tulis sendiri, terus gimana ya biar dapat atensi gitu ya. Wah kalau kawasan doang kayaknya nggak asik nih, malah kita dandan ala guru gitu. Nah idenya dari situ kami, dan sebenarnya ide kedepannya jauh lebih banyak sih. Itu kayak kita ya konten digital tuh terutama kan guru butuh ya kami, apalagi kayak sekarang tuh misalkan lagi ngajar dari rumah gitu ya, bingung kan dikasih apa nih siswanya. Nah sebenarnya sih kita pengen juga ngisi ruang kosong itu sih kami buat guru-guru. Cuman ya dengan energi kita sekarang ya mungkin bertahap lah. Yang paling bisa kita produksi sekarang yaitu podcast tuh paling cepet kan. Kalau yang konten-konten lain kan butuh waktu kami. Intinya gitu sih kalau guru kreatif. Ide awalnya udah lama tapi kita baru bisa eksekusi sekarang aja. Baru ada rezeki sekarang. Iya, itu yang aku lihat sebagian itu yang konten guru kreatif itu lebih kayak ini ya, apa sih, memfasilitasi, bukan ngomongin tentang pembelajarannya, tapi lebihnya kayak saran apa mengangkat masalah-masalah yang ada di sekitar guru ya. Bener nggak sih? Atau aku baru ngelihat sebagian kecil videonya. Iya, betul. Betul. Jadi kayak iya, jadi memang guru kreatif karena kita mau mulai. Halo? Halo? Iya, iya. Kami agak putus-putus tadi suaranya. Aku ngasih Agak tahu ya. kesendet itu. Kadang-kadang kalau IGTV ntar ada halangan, kadang-kadang nge-lag kayak gitu. Terus aja ada rekamannya kok. Ntar jadi kalau itu masih tetap bisa kadang-kadang nge-lag di rekamannya masih jalan, masih lebih baik kadang-kadang. Seperti itu. Pengalaman sih kemarin kayak gitu, makanya kadang-kadang switch ke podcast kalau misalnya error gitu. Iya, back to guru kreatif. Iya, tadi apa namanya? Iya. Jadi guru kontennya itu ya. Lebih ke mendekatkan diri ke jadi apa yang ditemui masalahnya guru sehari-hari gitu ya. Itu nggak sih tujuannya? Atau kayak betul. ntar mau dia bawa arahnya kayak ruang guru sama apa tuh satu lagi Zenius enggak ya? Oh, itu kan mereka lebih ke Enggak sih konten. sebenarnya. Iya, enggak sih kami itu kejauhan sih. Jadi kalau sederhana sih kalau karena kita mulai dari podcast kami, kita mau angkat aja nih topik-topik hangat yang dekat sama guru tapi manfaatnya ada gitu. Misalkan kayak kemarin tuh soal aplikasi gitu ya. Mungkin masih banyak yang bingung pakai inovasi kalau belajar online pakai apa sih seperti itu, atau untuk orang tua kan sebenarnya guru juga kami ya. Kita mau juga ada informasi yang bisa dinikmati atau dikonsumsi oleh orang tuanya sendiri sebagai guru juga kan sebenarnya kan, orang tua juga guru sebenarnya. Nah jadi kontennya memang lebih ke arah kita nggak bahas teknikal banget sih, kami nggak bahas soal bagaimana RPP gitu-gitu ya, nggak ke situ sih, tapi bagaimana membuka wawasan guru terutama hal-hal yang berhubungan sama teknologi dan digital gitu sih, sebenarnya arahnya ke sana kami. Tapi kadang kan ada beberapa isu juga yang menarik ya, kayak misalkan kami tertarik tuh mau ngangkat, lagi nyari narsum sih kemarin, udah ada sih ancer-ancernya. Jadi kayak ini guru gimana sih nyikapin anak-anak atau siswanya yang
yang Hmm. sudah setahun lebih ini akrabnya sama digital gitu ya, kecanduan sosmed, misalkan TikTok gitu ya. Nah itu kita tertarik tuh, guru juga kan harus ngerti nih kami, jangan-jangan guru aja nggak ngerti ada aplikasi TikTok atau yang lain gitu ya, yang atau Tinder gitu-gitu ya, mungkin guru nggak tahu. Nah itu kan sebenarnya guru era sekarang kan harusnya tahu tuh kami, bahwa di dunia digital, di dunia sosial media banyak aplikasi-aplikasi yang kalau salah nih, salah salah briefnya ke anak-anak nih bisa bahaya nih. Nah kayak kayak gitu sih kami. Jadi Hmm. kalau yang podcast lebih ke arah sana, tapi kalau yang memang pengen banget langsung to the point gitu ya, kena banget ke guru, itu yang konten bahan ajar sebenarnya kami, yang Hmm. animasi-animasi pembelajaran itu tuh. Ya, Cuman itu memang juga. energi untuk produksi masalnya agak apa aja gitu ya, tapi kita nggak bahas pembelajaran banget, nggak soal kayak gitu. Halo, Ya kedengeran ada, nggak suaraku? Udah. Nih, kedengeran kedengeran. dalam membuat konten digital pembelajaran, apa aja sih tantangannya yang sering dihadapi? Tantang tantangannya ini kalau ke ini ya kami, kalau ke klien kali ya, kalau Iya. ke yang menggunakan, yang pertama sih sebenarnya sama kami kayak mindset yang kita dulu sering dengar gitu ya, bahwa eh, digital konten yang kita buat itu dianggap segala-galanya gitu untuk memintarkan Hmm. sasaran belajarnya gitu kami. Padahal kan itu kan sebenarnya tools ya kami ya, cuman alat gitu ya, cuman senjata yang harus dipikirkan adalah bagaimana penggunaannya atau bagaimana cara menggunakannya kan gitu, cara memanfaatkannya. Nah itu sebenarnya sih kami yang butuh energi untuk kita menjelaskan hakikatnya gitu ya kami. Jadi ketika kita develop sebuah konten, ya itu harus dibarengi dengan sebuah strategi pemanfaatan yang tepat gitu. Nah, jadi kadang-kadang itu sih yang miss gitu ya. Sama kayak kita bikin konten digital buat sekolah juga misalnya, atau buat guru kreatif tuh yang kita mau produksi. Itu kan kita akan ikuti dengan, oh ini cara manfaatinya gini loh sebenarnya. Jadi bukan berarti konten itu dikasih aja terus anak-anak pinter, kan nggak juga sebenarnya kami. Hmm. Itu sebenarnya sih yang berat sih di situ. Kalau produksi sih ya maksudnya produksi kan teknis ya kami ya, kita tinggal Hmm. tinggal atur aja. Kalau dia minta teknis animasinya yang kompleks, ya kita tinggal tinggal upgrade skill tim produksi gitu. Itu kan sebenarnya masih bisa kita taker lah bahasanya. Tapi kalau mindset itu kan yang susah kami. Oke. Nah, Ini ada tapi Kalili juga nih, mana? Oh iya ada ada, Riko. benar ya. Halo, apa kabar Iya, semua teman-teman? teman-teman yang lain kalau mau bertanya tinggal ketik aja ya, nanti dibacain pertanyaannya. Ya, kan ada sesi pertanyaan juga. Mudah-mudahan nggak terlalu banyak errornya. Kemarin terakhir yang keenam lumayan banyak. Itu sampai ngebahas ini apa namanya? Kata menurut narasumber yang kemarin, yang udah bapak sih tapi sering gaul sama Gen Z. Sekarang tuh Gen Z sering curhat sama beliau itu apa merasa tertekan segala macam apa namanya depres segala macam. Nah, itu kalau kamu kan bikin konten media pembelajaran nih, menurutmu gimana? Emang seperti itu atau gimana? Ada nggak inisiatif besok-besok bikin kontennya mengarahkan untuk ke mindfulness, angkat tentang mindfulness atau yaitu kesehatan mental seperti itu? Masih Kalau untuk yang kita produksi, ya masih dalam ya biasa apa namanya SD, SMP, SMA, terus apa namanya buat tadi guru seperti itu. Ada kalau yang nggak ke arah ke sana kayak gitu?
Sorry putus-putus nih kami tadi pertanyaannya kurang kurang jelas. Iya, kan sekarang Ada yang bagian yang hilang tadi. realitasnya generasi muda juga banyak yang merasa tertekan nih di era banyak belajar dari rumah segala macam. Nah, Oh iya. nah itu kira-kira apa nih? Ada nggak gebrakan yang pengen dibuat oleh guru kreatif melalui podcastnya atau kamu sebagai teknolog pembelajaran mau bikin media seperti apa gitu? Ada arah menyasar segmen seperti itu nggak? Oh. Biar termotivasi sama terinspirasi. Eh, Ya. sebenarnya ada ya kami ya. Sebenarnya sangat ada niat untuk ke sana. Cuman kalau sekarang ini kita kan terbatas banget nih energinya kami ya. Hmm. Energinya terbatas banget gitu. Bahkan untuk produksi podcast aja tuh kadang kadang tuh yang ready ya cuman berdua gitu sama host berdua jadi mencet kamera sendiri gitu. Oh, Ntar kira duduk banyak udah lagi. on kamera langsung langsung tag. Iya, kadang begitu kami ada beberapa episode kita yang mandiri banget itu saya sama hostnya Mas Mahe itu ya Hmm. duduk pakai headset belum dipencet gitu kita pencet sendiri gitu. Memang lebih sering kalau misalkan ada satu timnya juga yang standby jadi kameramen gitu ya. Cuman ketika nggak ada tuh beberapa kali pernah. Nah kalau sekarang tuh tahapnya lebih ke ini sih kami kayak ini kayak ketemu sama kami nih yang punya kalau menurut saya punya punya pandangan yang sama gitu ya untuk dunia pendidikan terutama gitu deh. Kalau sekarang tuh saya lebih ke arah saya pribadi ya kami ya Hmm. dan teman-teman yang lain juga kan punya 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 ringnya sendiri-sendiri gitu ya. Kalau Hmm. saya di ring saya sekarang ini saya lebih ke arah ngumpulin puzzle gitu kami. Ngumpulin puzzle-puzzle mana teman-teman Bisa yang deh. punya passion atau giroh yang sama nih sama hal ini gitu karena di sini kita kan ibaratnya bukan ngomongin bisnis tuh ya kami ya kita ngomongin sesuatu yang yang beneran meluangkan waktu energi bahkan materi gitu ya nah itu kita lagi Hmm. ngumpul-ngumpulin ada sih beberapa ide besar yang misalkan saya lagi komunikasi sama senior kita yang juga luar biasa Bang Kukuh misalkan gitu ya ada Hmm. yang mau kita buat Oh, untuk yang tadi kami bilang tuh untuk dobrakan gitu ya ya, Bang Kukuh inovasi. ya untuk Hmm. sebuah dobrakan yang tadi kami bilang untuk kesehatan mental dan lain itu ada tuh kami tapi saya belum bisa cerita nih sekarang nih Oh ya, karena belum belum sip. belum jauh dan insya Allah baru minggu lalu bangun komunikasinya sama Bang Kuku untuk kita buat sebuah konten yang harusnya kalau ini konten jadi ini sih maksudnya kita akan seneng banget apalagi kita kita yang lulusan teknologi pembelajaran yang sempat ketemu Pak Yusuf Hadimiarso gitu ya kami. Nah ada sebuah Hmm. hal besar yang mau kita buat nih sebenarnya. Tapi balik lagi energi kita juga kan punya kesibukan masing-masing nih ya yang rutinnya gitu ya. Jadi kita kita nggak bisa jor-joran banget gitu kami untuk sekarang tapi minta doanya aja kalau beberapa waktu ke depan nanti 6 bulan lagi atau tahun depan kita bisa benar-benar menjalankan guru kreatif ini maksimal sih sebenarnya gitu sih kami. Oke deh. Yap, mudah-mudahan. Nah, kembali ke personal nih. Dari perjalanan karir kamu, ada nggak kira-kira karya atau momen yang bagimu sangat berkesan? Halo? Ya, nge-lag lagi ya. Ya hilang gambar. Nah Ah, ada tapi lagi itu suaranya apa namanya? Pertanyaannya nyampe nggak barusan? Hal yang berkesan, hal yang berkesan selama perjalanan karir. pengalaman berkesan karyanya gitu kami. Nah, boleh karya atau pengalaman yang menurut kamu tuh berkesan banget. Boleh ya bisa di-share. Apa guru kreatif ini Selama atau karir ya kami ya ya kalau sampai hingga hari ini? uh, Apakah guru kreatif nih atau mungkin ada uh, project lain yang menurut kamu apa namanya wow banget gitu? Halo? Kenapa nih error lagi ya? Halo? Pertanyaannya nyampe nggak?
Halo, Ya, nyampe nggak tadi eh, pertanyaan? saya ulang ya kami ya, takut salah ya. Pengalaman Iya, berkesan selama selama berkarir atau membuat sebuah, iya, ya kan? iya, Iya, agak putus-putus sih tadi, agak putus-putus. iya. Cuman insya Nggak Allah sih apa-apa. saya nangkep, kami nanya soal pengalaman ya, Ya, yang paling pengalaman atau berkesan karya selama yang paling berkesan. mengerjakan apa yang saya kerjakan kan gitu ya kami ya. Iya. Heeh. Iya, iya. Kalau yang paling berkesan sih kami jujur pasti yang pertama ya kami ya, yang paling pertama itu paling berkesan banget waktu awal mula masuk ke industri atau ke korporasi itu kami di yang tadi saya bilang di kawan lama grup di S1R itu kami dari awal masuk tuh sendirian kami. Jadi disuruh develop e-learning tapi sendirian, bikin LMS, bikin kontennya tuh sendiri aja. Nggak ada tim, Hmm. nggak ada temen tuh di divisi e-learning itu, di bagian e-learning itu. Dari Nah itu yang paling greget sih kalau menurut saya, nggak apa ya, banyak ilmu yang didapat gitu ya, yang bikin mungkin kalau sekarang develop sesuatu jadi lebih lebih tahu troubleshootnya ya kami ya. Nah itu menarik sih karena beneran sendiri itu kami dari awal sendiri sampai nambah ada teman-teman teknologi pendidikan lagi 2 orang sampai akhirnya kami yang bikin saya paling paling seneng gitu ya, paling paling puas ketika itu adalah setelah saya 2 atau 3 tahun di sana kami itu nama pekerjaan saya diganti jadi instructional designer spesialis atau apa gitu. Jadi Hmm. Luar pekerjaan yang biasa dulu banget. dulu kan kalau kuliah tuh selalu ditanya kita lulus jadi apa gitu ya, kan selalu dia Hmm. ngomong kita tuh instructional design, tapi kan di luar kan nggak terkenal ya kami ya, bahkan istilah teknolog pembelajaran aja kan di luar nggak semua orang tahu. Nah akhirnya di kawan lama itu setelah 2 atau 3 tahun saya di sana itu job desk saya udah kesebut tuh istilah teknologi Hmm. pendidikannya instructional designer. Nah itu sih yang buat saya ya senang sih kami, maksudnya di zaman itu tahun 2013 2014 belum belum kayak sekarang tuh lulusan teknologi pendidikan belum industri belum belum tahu kayak sekarang sih sebenarnya kan. Tapi di ketika itu tuh bisa berhasil bikin sebuah perusahaan yang kawan lama cukup besar gitu ya, bisa mengakui ada pekerjaan yang namanya instructional designer itu, wah senang banget sih kami. Itu pas kamu apa namanya berkarir dahulu ada momen yang menjadi turning point atau batu loncatan kamu nggak? Pokoknya nih aku harus eh, bisa atau gimana gitu. Kan kadang-kadang pasti ada masa-masa up and down-nya kan. Nah, Ya, pasti. ada nggak momen yang menjadi turning point kamu pokoknya harus sukses atau apa gitu, karena kan sukses itu relatif juga ya bagi tiap orang kan, Betul, standarnya beda-beda. Nah, kayak kayak gitu ada nggak betul. momennya, bisa diceritain kali ada. Kalau secara pekerjaan sih relatif apa ya? Karena bidangnya saya kan masih sama terus ya kami lama. Jadi kalau kayak turning point, kalau Hmm. kehidupan ada tuh berubahnya hidup yang tadinya orientasi hidupnya adalah misalkan mencari materi, mencari yang lain gitu. Turning point secara kehidupan gitu ya. Tapi kalau secara pekerjaan sebenarnya relatif flat ya. Tapi kalau buat saya titik baliknya adalah ketika saya memilih untuk keluar dari jalur jalur nyaman dalam tanda kutipnya, tadinya di industri gitu ya kami ya, sampai terakhir di Grab yang kemarin tuh 2020 saya masih 2019 masih Mhm. di Grab. Mungkin itu Mhm. yang bisa di kalau keputusan besarnya sih di situ kami, keputusan besarnya ketika memilih untuk meninggalkan industri ya, terakhir itu Grab. Grab waktu itu sampai sekarang juga masih masih keren-kerennya gitu ya kami ya, masih Grab gitu ya. Eh, mem, Memutuskan untuk meninggalkan itu yang sebuah saya buat saya itu Hmm. termasuk hal yang berat gitu ya, untuk ninggalin perusahaan sebesar Grab gitu ya, dengan segala exposure-nya, dengan segala hal-hal lain gitu ya, untuk kembali ke apa ya, ke membangun sesuatu yang baru di kami Loop Media sama teman-teman teknologi pendidikan yang lain gitu ya, dengan
dengan apa ya, dengan resikonya gitu kami, kita harus ya namanya bangun baru ya kami ya. Kalau kita ngomongin apalagi usaha gitu ya, gitu kan penuh resiko tuh kami. Nah kalau secara pekerjaan mungkin kalau menurut saya yang keputusan besarnya di situ tuh kami, ketika eh, ya mau nggak mau harus milih ya kami ya. Kalau misalkan dijalanin dua-duanya pasti nggak akan maksimal tuh. Dan sepertinya jiwa saya lebih lebih tertarik untuk mengambil jalan yang resikonya lebih besar ketimbang yang aman-aman aja gitu. Gitu sih kami kalau secara kerjaan sih. Mungkin keputusan paling besar yang bikin galau itu ya kemarin itu, ketika sudah berbadan hukum, sudah memang mau serius menjalankan usaha dalam tanda kutip, tapi di satu posisi saya juga masih terikat sebagai tim di sebuah perusahaan yang cukup besar gitu ya. Itu berat sih kami. Dan itu juga terjadi sama teman-teman lain di Look Media tuh kami. Jadi banyak yang galau juga, dan akhirnya semua sekarang udah di Look Media tuh ada yang di Bukalapak kami, namanya Adit. Ada yang tadinya di Transmart, itu namanya Aris. Nah, itu kami bertiga sebenarnya yang awal ya ini jalan gimana gitu sih kami. Begitu. Jadi apa namanya, Look Media sama Guru Kreatif itu startup nggak sih atau gimana? Startup atau kalau Guru Kreatif inisiatif aja sih buat movement. Uh, ya, kalau guru kreatif sih sebenarnya lebih ke arah movement kali ya kami ya. Jadi kita cuman ingin ada gerakan, nanti ada Ngelek ya? komunitinya, lebih ke situ sih kami. Jadi, Nggak apa-apa, ah, dijawab aja, kadang-kadang di rekaman ada. iya, ini udah jelas suara kami udah clear. Kalau guru kreatif kami itu sebenarnya movement kali ya kami ya. Jadi lebih ke arah Oh, bagaimana kita menyebarkan campaign positif lah tentang guru dan tentang pendidikan. Berharap nanti ya, ada ya. community, ada charity, ada kegiatan-kegiatan positif di sana gitu ya. Bahkan mungkin hal-hal lain ya yang untuk lebih 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 simpel sih kalau guru kreatif. Kalau Look Media kami sebenarnya nggak pede-pede amat dibilang startup ya kami ya, maksudnya startup itu kan kayak punya sebuah produk juga gitu. Kalau kami sih lebih ke digital content provider ya, kalau ngomong penyedia layanan jasa pengembangan sebuah konten digital gitu. Kalau definisi startup adalah sebuah usaha rintisan ya mungkin startup, tapi kalau kami di label startup tuh kayaknya bebannya jadi berat gitu kami. Jadi kita mau ya udah beginilah, maksudnya ya kita sama-sama bikin sebuah usaha, nawarkan jasa pengembangan konten digital untuk entah korporasi, entah kementerian atau organisasi apapun, lebih ke situ sih kami. Oke. Wah, berarti mungkin 80% udah tercapai ya. Apa sih namanya impiannya? Nah, gini, what's next nih? Eh yang akan dikau lakukan? Masih ada Ada satu yang belum eh, kesampaian. Ada satu yang belum impian atau kesampaian kami. cita-cita yang belum tercapai? Atau konsisten Sebenarnya di banyak Guru secara Kreatif sama itu aja apa tadi, Look Media? Look Media. Ya, kalau secara goals hidup ya banyak yang masih harus kita kejar. Oh, saya jawab ya kami ya. Tadi agak nge-lag lagi kami. Jadi kalau kehidupan kami ya mungkin masih ada beberapa goals yang mau dituju gitu ya, apalagi terkait keluarga pasti kan nggak ada habisnya kalau keluarga kami ya. Tapi Hmm? kalau secara Iya, nggak apa ya? apa-apa, Secara di iya,
kalau secara goals kehidupan, terutama keluarga, pasti nggak Hmm. akan putus tuh kami, pasti ada terus, ada berlanjut terus ya. Tapi kalau secara kerjaan, secara karir, secara keilmuan kami sebenarnya dengan ada Loop Media di situ tempat saya numpang berkarya gitu kami, itu saya udah cukup cukup bahagia gitu ya, maksudnya udah seneng banget, nggak pernah kepikiran gitu ya bisa merealisasikan punya sebuah tempat berkarya bareng teman-teman yang punya idealisme sama di Loop Media gitu. Secara berbagi keilmuan gitu ya, guru kreatif bisa jalan aja tuh. Kemarin tuh udah seneng banget kami tuh. Sekarang udah jalan bulan ketiga, bisa tetap konsisten ngupload YouTube 2 kali seminggu. Itu juga buat saya juga wah, sebuah pencapaian sendiri gitu ya buat saya kami. Tapi ada satu yang masih masih pengen banget saya kejar gitu ya kami ya. Itu punya satu buah lembaga pendidikan yang impian besar yang pengen banget saya realisasiin, entah dalam waktu dekat atau apa kami ya, punya sebuah lembaga pendidikan yang apa ya, nggak peduli harus beda dan lain, tapi yang bisa langsung nularin manfaat, bisa menghasilkan bibit-bibit atau lulusan-lulusan yang berguna buat masyarakat sih kami gitu. Itu sih salah satu impiannya. Sebenarnya udah balik lagi tadi kalau ngomongin ngumpulin puzzle, sebenarnya hal ini udah mulai dibicarakan tuh. Kita mau buat sebuah lembaga pendidikan. Kemarin sempat kesebut namanya Pesantren Desain Indonesia gitu, pesantren desain atau pesantren digital, pesantren animasi gitu. Jadi kita mau bikin sebuah lembaga pendidikan yang basicnya agama, tapi juga punya kompetensi duniawi dalam tanda kutip, yang juga up to date gitu tuh karena itu udah ada wacananya, udah ada grup WhatsApp-nya, tinggal eksekusi, cuman agak berat banget tuh kami kan, kita butuh butuh lahan, butuh donat sarana dan prasarana. Jadi ya kenapa saya berani nyebut, mungkin minta doanya aja nih kalau ada yang nonton banyak, kalau banyak yang doain kan semoga itu bisa terrealisasi dengan cepat ya kami ya, kayak gitu sih. Itu sih satu, kami punya sebuah sekolah apapun itu ya, mau formal mau informal, Amin. tapi yang benar-benar dikelola oleh Terimplementasi iya dari saya dan sosial. teman-teman gitu. Oke. Ini kami inspirasinya pengen kayak Fung Suk Wangdu sebenarnya. Kalau teman-teman ada yang pernah nonton Three Idiot ya, si Rancodat itu kan di scene-scene terakhir, tempat belajar buat anak-anak yang jauh banget dari kota gitu ya. Nah sebenarnya ide-ide yang belum tercapai sampai sekarang ya itu tuh, bikin sebuah tempat belajar, apapun jenjangnya, formal, informal, untuk masyarakat ya, untuk anak-anak Indonesia sih. Itu doang sih kami yang pengen banget dikejar sekarang sih. Itu ya termasuk konsistensi di guru kreatif ya, tapi yang belum dan memang harus dikejar sih, yang tadi tuh lagi ngumpulin puzzle-puzzle-nya, kami berat soalnya bikin bikin sekolah dan butuh komitmen juga tuh. Yap. Iya, itu berapa subscribe sekarang? Kenapa kami? Guru kreatif di YouTube. Wah, suara hilang nih, suaranya nggak muncul nih. Halo, error lagi. Amin, makasih Ari, doanya ya Ari ya. Oh iya, iya iya, halo, iya. Nah itu resiko pakai IG Live kadang-kadang kayak gini. Iya, Iya, teman-teman iya. yang lain ada yang mau bertanya nggak? Kalau ada yang mau bertanya, silakan ketik.
Ini ada Ari nih, doain semoga tercapai impian besarnya. Makasih Ari, minta doanya. Halo Ega, apa kabar nih? Ega juga the best nih kami nih kalau mau diajak ngobrol nih. Aktivis kita satu ini nih kami. Saya belum sempat ngundang di Loop Media nih Mega nih. Ega. Di Guru Kreatif, sorry. Mm-mm. Gak sehat-sehat gak? Ya, si itu belum. Ya, ntar kita lihat waktunya. Nah, Mega itu bukan sih, Mega TP bukan sih? Kayaknya Betul, kenal betul, deh. betul. Betul. Angkatanmu Sure, ya? siapa Atau tuh? Sure bukan sih? Hatumai. Mega Itu kan? Mega TP. Mega Nisa, betul Mega TP. Ya, nge-lag lagi deh. Ya, tadi ya udah nyampe mana ya? Suara kedengaran, tapi gambar kotak-kotak. Iya, begitulah. Makanya besok-besok kita coba switch ke podcast kali ya. Kadang-kadang seperti itu. Terus, halo? Yap, teman-teman, ada yang mau bertanya? Kalau aku mungkin Rozi, apa kabar tinggal bro? maksimal 3 pertanyaan lagi ya. Rozi. Kalau dari aku, kalau teman-teman ada yang mau bertanya dengan Angga, Mas Angga, silakan. Mumpung lagi ada pakarnya, pembuat media instruksional nih. Kalau misalnya ada yang ingin tahu, nanti kalau Halo tentang bro. apa itu media instruksional atau desain media instruksional, ntar kapan-kapan coba bikin webinar bareng paling. Karena kalau di IG Live kan nggak bisa sharing ilmu banget. Oh iya, betul betul. Oh ya, halo, udah bisa dengar dengan baik? Bisa kak, aman kak. Mau kalau misalnya sudah mau menanyakan pertanyaan terakhir mungkin ya. Siap. Eh, tiga, halo, tiga Ya, kata yang mencerminkan Angga banget apa tuh? 3 kata sifat. mencerminkan, mencerminkan saya gitu. Halo, Kame. Halo. Hmm? Tiga kata. 3 kata yang ini gambar kami masih muter-muter di saya nih. Saya nggak tahu nih jaringan siapa. Harusnya Ngelag sih deh. di sini sih komputer aman sih. Halo, Ya, yang mencerminkan Angga banget. halo kak. Dan biarin aja. Halo. Kadang-kadang gini, eh, kalaupun itu nanti di rekaman bisa lebih baik. Karena pengalaman sih Oh kayak gitu. gitu. Siap, siap, siap. Iya, iya. Dia sebenarnya ngumpulin dulu Ya, ya buffer tiga ya. kata yang mencerminkan 3 kata Angga apa apa? kak tadi? Sorry. Kira-kira Oh, kata sifat. yang mencerminkan saya ya, 3 kata ya. Kata sifat ya. Eh, yang pertama Tiga pejuang. kata yang mencerminkan Angga. Jadi saya Misalnya dari contoh kecil, kreatif, inisiatif, apa kayak gitu iya, contoh. Yang iya. Yang ya, pertama sih, kalau kata pertama pejuang, karena kalau menurut saya dari kecil hidup saya sudah penuh perjuangan, ya. Saya ulangin ya kak, biar nggak. Yang pertama pejuang kak. Jadi dari kecil saya memang sudah dididik untuk berjuang, bertahan hidup. Yang kedua kreatif, eh, karena dari kecil juga saya diajarkan oleh orang tua saya untuk berpikir dengan orang lain gitu.
berpikir dengan sudut pandang lain. Dan yang ketiga, apa ya? Yang ketiga itu egois kali ya Kak. Tapi egois dalam arti egois bahwa saya pengen banget apa yang saya pikirin gitu ya, itu harus bisa terrealisasikan gitu sih Kak. Egois dari sisi itu sih, bukan. Jadi kadang kalau misalkan mendevelop sesuatu gitu ya, wah ini harus jadi gitu. Jadi kadang terserah orang mau bilang apa, saya harus maju. Jadi kadang kita butuh juga egois kan sebenarnya Kak, biar kita nggak terpengaruh oleh pikiran atau Oke. racun-racun sekitar ya. Jadi tiga itu kali sih Kak. Pejuang, kreatif, dan egois Kak. Oke, selanjutnya tiga kata yang mencerminkan Indonesia menurut Anda apa? Indonesia, wow. Indonesia, Ini semua narsum biasanya tanya itu tadi tiga kata yang mencerminkan sifat sama tiga kata yang mencerminkan Indonesia. ya, besar, kaya, bermartabat. Tiga tuh Kak. Besar, kaya, dan bermartabat. Oke deh. Di layarmu ada pertanyaan lagi nggak? Habis kok di layar. Oke. Di nih kayaknya ada yang pertanyaan ya? Nggak, belum. Cuma pernyataan aja. Di layarmu ada pertanyaan nggak? Di layarku sih nggak ada ya. Cuma Ada Kak. info. Nggak ada yang nanya. Wait. Ada yang Siapa? ngedoain doang nih. Kalau ada yang mau bertanya boleh loh, silakan. Ada ya? Oke deh. Kali udah jam berapa nih? Wah, udah hampir jam 9. Lama banget, nggak kerasa sejam. Kali mungkin cukup sekian dulu kali ya ngobrol-ngobrol kali ini. Makasih banyak nih Angga udah menyediakan waktunya, menyisikan waktunya. 1 jam, saat dari jam 8 tadi ya. Sekarang udah Makasih hampir jam juga Kak. 9. Saya juga malah Ya, yang makasih. oh iya, Makasih. lupa nih. Tadi satu pertanyaan yang paling biasanya aku tanyain tapi tadi kelupaan. Ada nggak tips and trick mereka yang iya, satu lagi nih pertanyaan. Eh, ada nggak tips and trick untuk mereka yang baru mau berkarir di bidang ini teknologi pembelajaran buat adik-adik yang baru lulus kuliah mungkin tertarik untuk jadi teknolog pembelajar. Nah, apakah ada tips and trick dari
mencurahkan atau mendedikasikan dirinya, Ya, kalau mau mendedikasikan dirinya baik. di dunia Tadi maaf nge-lag teknologi ya. pendidikan gitu. Iya, tadi hilang suara kami, tapi pertanyaannya sih saya nangkep. eh Kalau tips dan trik untuk teman-teman yang mau jadi teknolog pembelajaran gitu kami ya. Tadi saya juga bilang bahwa banyak juga teman-teman lulusan yang bergabung di Loop Media, membantu di Loop Media di produksinya gitu ya, di desainnya. Pesan saya sih lebih ke arah ini sih kami. Yang pertama stand untuk terus belajar Untuk yang mau ngambil sih kami. Maksudnya iya, iya, yang pertama adalah konsisten untuk belajar. Jadi maksudnya upgrade ilmunya gitu ya. Karena yang saya karena hanya mengharapkan ya. benefit setelahnya gitu. Jadi Eh, jadi produksilah Mungkin sebuah sebuah konten dengan dengan cukup dengan sekian kali dengan ya rasa sih sharing gitu. session kali ini. Ngobrol dadakan ke-7. Apabila ada kata-kata. Oke, mungkin cukup udahan dulu kali ya. Udah jam berapa nih? Siap. Udah jam 8 lewat Ya, 54. jam 9. Nanti teman-teman yang ingin bertanya lebih jauh bisa langsung kontak Kak atau Mas Angga di IG-nya, atau ya kalau ingin tahu tentang Boleh. guru kreatif, ya guru kreatif bisa langsung kunjungi aja IG-nya. Kalau mau tanya-tanya tentang belajar kreatif boleh ke saya. Nah kayak gitu. Kurang lebihnya saya mohon Siap. maaf.